Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Ganistan dari kelas PAI 6C ingin menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan e-komik keteladanan Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab. Pendidikan merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewariskan nilai-nilai luhur bangsa sehingga berbentuk manusia yang berkualitas. Pemenuhan tuntunan tersebut ditempuh jalur pendidikan. Jalur pendidikan merupakan media yang efektif. Pendidikan bertujuan agar budaya dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dapat diwariskan dan dimiliki oleh generasi muda, agar tidak ketinggalan zaman, senantiasa relevan dan signifikan dengan tuntunan hidup. Di antara sekian banyak budaya yang perlu diwariskan kepada generasi muda adalah bahasa. Karena bahasa merupakan alat yang sangat penting untuk berkomunikasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah penerapan metode langsung dapat meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab siswa? Apakah penerapan metode langsung dapat meningkatkan aktivitas berbicara bahasa Arab siswa? C. Tujuan pengembangan berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan dan pengembangan sebagai berikut. 1. Agar mengetahui langkah-langkah pengembangan e-komik untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab. 2. Agar mengetahui efektif e-komik keteladanan Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab. D. Spesifikasi produk. Spesifikasi produk yang akan dikembangkan dalam penelitian yaitu 1. Terdapat gambar yang menarik. Percakapan di dalam komik terdapat dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Cerita yang ada di dalam komik mengangkat dari keteladanan Kiai Haji Wahab Hasbullah, sangat praktis dan mudah dibawa kemana saja. Pentingnya penelitian dan pengembangan. Pentingnya penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan e-komik. E-komik ini merupakan salah satu cara untuk mengguncang tercapainya tujuan pembelajaran bagi peserta didik. Pentingnya pengembangan media ini adalah memberikan manfaat bagi guru maupun siswa, menjadikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, bervariasi, dan lebih semangat lagi saat belajar. Saat pembelajaran berlangsung, serta menjadikan pembelajaran lebih menarik karena adanya media pembelajaran tersebut. Terlebih dapat meningkatkan minat baca siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. Asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan. Asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini adalah diasumsi media ini dikemas secara sistematik, mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, serta peserta didik juga lebih mudah memahami mata pelajaran tersebut. Originalitas penelitian. Dengan adanya originalitas penelitian, kita dapat mengetahui bahan atau metode yang belum pernah digunakan oleh peneliti lain. Hal ini bertujuan agar menghindari adanya pengulangan. Definisi operasional. Pengembangan merupakan sebuah penelitian
biasanya digunakan dalam pendidikan yang disebut penelitian. Pengembangan, penelitian pendidikan dan pengembangan lebih sering dikenal dengan sebutan RD, Research and Development. E-komik salah satu komunikasi visual yang berguna untuk menyampaikan informasi yang memiliki kelebihan berupa mudah dimengerti, beragam tema cerita dalam sebuah komik yang berbentuk dalam menyikapi kehidupan sosial masyarakat. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran atau berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra berbicara. Sistematika pembahasan. Bab 1. Bab 1 ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan pengembangan spesifikasi produk, pentingnya penelitian dan pengembangan asumsi, dan keterbatasan penelitian dan pengembangan orientasi penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Selanjutnya, bab 2, kajian pusaka. Media pembelajaran. Media pembelajaran itu dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat menggunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media pembelajaran biasa dipahami sebagai benda-benda yang dibawa masuk ke ruang kelas untuk membantu aktivitas proses belajar mengajar. Para pakar ahli dan juga organisasi memberikan batasan mengenai pengertian media. Beberapa di antaranya bahwa media adalah sebagai berikut. 1. Sebuah teknologi membawa pesan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran perluasan dari guru. 2. Sebuah sarana komunikasi dalam berbentuk cetak maupun video visual termasuk teknologi perangkat keras. 3. Alat untuk memberikan perangsang bagi siswa agar terjadi proses pembelajaran. 4. Segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk proses penyaluran pesan. 5. Berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dan yang keenam, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa untuk belajar. E-komik. Zaman sekarang siapa sih yang tahu? Yang belum tahu e-komik? Komik bisa ditemukan dimanapun, ada di perpustakaan, di toko buku, atau di tempat-tempat lainnya. Pengertian komik sendiri dalam bahasa Yunani yaitu komikos, yang artinya bercanda atau bersukacita. Secara umum, komik dapat diartikan sebagai seni gambar yang tidak bergerak. Komik juga bisa disebut dengan sastra gambar. Secara umum, komik sering diartikan sebagai cerita bergambar, hampir serupa media belajar online seperti media belajar fotografi online. Menurut Scott McCloud, memberikan pendapat bahwa komik dapat memiliki arti gambar-gambar serta lambang lain yang tertuju posisi pendekatan, persembelahan dalam urutan tertentu untuk menyampaikan. Hal ini dimungkinkan karena komik memadukan kekuatan gambar dan tulisan yang dirangkai dalam suatu alur cerita. Gambar mempunyai informasi lebih mudah diserap. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi,
atau kata-kata yang mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra berbicara. Selain itu, keterampilan juga berkaitan dengan sikap, kemampuan, pengataan, atau apa yang telah difikirkan atau didasarkan dengan bahasa yang lain dan benar serta tepat. Latihan berbicara harus didasari oleh kemampuan mendengar, kemampuan mengucapkan, penguasaan. Dan yang kedua, hakikat pembelajaran keterampilan berbicara. Bahasa dapat didefinisikan banyak ragam sesuai dengan aspek yang ditekankan oleh pemberi definisi. Ketiga, metode pembelajaran keterampilan berbicara. Pada latihan menyimak, yaitu ada tingkatan mendengar dan menirukan. Mendengar yang menyimak ini merupakan gabungan latihan dasar menyimak dan berbicara, tetapi jika pada pembelajaran istimewa yang difokuskan adalah kemampuan memahami apa yang didengar. Jadi pembelajaran kalam yang difokuskan adalah kemampuan berbicara. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian pengembangan ekonomi keteladanan Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk meningkatkan keterampilan membaca berbicara bahasa Arab yang menggunakan metode penelitian dan pengembangan research and development dengan memakai metode pengembangan Board and Goal yang meliputi 10 langkah. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggris Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Prosedur penelitian dan pengembangan. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan ditujukan pada gambar berikut. 1. Potensi dan masalah. 2. Pengumpulan data. 3. Desain produk. 4. Validasi desain. 5. Revisi desain. 6. Uji coba produk. 7. Revisi produk. 8. Uji coba pemakaian. 9. Revisi produk. Dan yang terakhir, produksi massal. Uji coba produk ini digunakan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat layak digunakan atau tidak, serta jauh mana produk yang dibuat dan mencapai sasaran. Desain uji coba di tahap ini sangatlah penting sekali untuk dilakukan agar mengetahui kualitas produk sebagai sumber belajar. Subjek uji coba, sampel yang akan menjadi uji coba ialah siswa dari sekolah. Jenis data yang akan dikumpulkan harusnya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan tentang produk yang akan dikembangkan serta tujuan pengembangan yang akan dicapai. Instrumen pengumpulan data. Observasi ialah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sengaja. Wawancara ialah percakapan yang di dalamnya terdapat maksud tertentu. Angket ialah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. Selanjutnya, tes adalah yang dimaksud untuk mengukur pengetahuan, bakat, keterampilan fisik, atau kualifikasi peserta tes dalam banyak topik. Misalnya pengukuran tingkat kepercayaan, sehingga atas dasar ini tes dapat dilakukan secara verbal di atas kertas komputer atau di area yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, bab 4 hasil pengembangan. Hasil uji coba produk. Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran berupa komik yang menggunakan model Board and Goal. Adapun langkah-langkah pengembangan yang dilakukan adalah tahap persiapan dan pengumpulan data. Tahap persiapan dan pengumpulan data berisi tentang identifikasi kurikulum, standar, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, serta indikator pembelajaran. Pada tahapan ini,
penelitian mempelajari materi yang sesuai untuk dikembangkan, sedangkan untuk hasil pengumpulan data dihasilkan dari observasi lapangan dan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.